Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar sejarah. Bertemu lagi dengan Bu Indra Ulan dalam kelas Sejarah Smart School, tempat di mana kita bisa belajar sejarah secara seru dan juga menyenangkan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru persilahkan untuk mengisi link presensi hari ini. Silahkan anandaku sekalian memindai link QR Code yang sudah Bu Guru tampilkan di layar TV smart kalian masing-masing. Diisi sesuai dengan data anandaku sekalian di sekolahnya masing-masing. Sembari menunggu anandaku sekalian mengisi link presensi, perkenankan saya juga untuk menyapa kehadiran Bapak dan Ibu guru hebat, para pendamping guru sejarah yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu karena tetap semangat dalam membersamai ananda kita belajar sejarah dengan program Smart School. Memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasanya, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun kalimat motivasi hari ini berasal dari seorang aktivis, politikus, dan penulis ternama yang berasal dari Inggris. Ya, sebagaimana yang sudah Bu Guru tampilkan di layar, dia adalah John Dalbert atau biasa juga dikenal dengan sapaan Tuan Acton. Tahukah anandaku sekalian? Tuan Acton pernah mengatakan bahwa sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan bagi jiwa. Apa yang Bu Guru hendak sampaikan dalam kalimat motivasi belajar hari ini? Tak bosan-bosannya, Bu Guru selalu menyampaikan bahwa sejatinya belajar sejarah itu bukanlah melulu tentang bagaimana kalian menghafal kompleksitas tokoh-tokoh, kemudian tempat atau kompleksitas sebuah peristiwa dan kejadian di masa lampau. Tetapi inti daripada sejatinya pembelajaran sejarah adalah bagaimana anandaku sekalian bisa memaknai peristiwa yang terjadi di masa lampau, bahkan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Maka meminjam istilah dari Tuan Acton, sejarah adalah penerangan jiwa. Mengapa? Karena belajar sejarah bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi bagaimana anandaku sekalian menumbuhkan karakter terbaiknya menurut versi anandaku sekalian masing-masing. Baik, anandaku sekalian para generasi smart dimanapun kalian berada, adakah yang masih ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sangat mendalami bagaimana materi tentang pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, bahkan pada pertemuan terdahulu anandaku sudah belajar tentang bagaimana muncul atau awal mula pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Maka daripada itu, untuk pertemuan hari ini, kita akan lanjut pada materi terkait masalah dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, adapun kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anandaku sekalian diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru, yang tentunya spesifik pada bagaimana dinamika politik dalam negerinya di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, sebelum kita melangkah jauh terkait masalah materi hari ini, mari kita merefleksi terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Adakah anandaku yang masih ingat apa ya yang dimaksud dengan Orde Baru? Dan benar sekali, yang dimaksud dengan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia
di mana dikatakan bahwa Orde Baru ini hadir dengan semangat sebagai koreksi total atas penyimpangan, atas berbagai penyimpangan-penyimpangan yang dianggap dilakukan pada masa pemerintahan terdahulunya, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno pada masa Orde Lama. Namun anandaku sekalian, satu yang harus kalian ketahui tentang pengistilahan Orde Lama dalam hal ini, pengistilahan Orde Lama itu ternyata baru muncul pada masa Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru di sini menginginkan adanya pembeda. Jadi untuk memudahkan, untuk membedakan pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang terjadi pada masa Presiden Soeharto, di mana kita ketahui bahwa ternyata Presiden Soekarno pada saat itu sebenarnya tidak sepakat ketika pemerintahannya dikenal dengan istilah Orde Lama. Beliau lebih sepakat ketika pemerintahannya dikenal dengan istilah Orde Revolusi. Makanya mungkin dalam penjelasan Bu Guru nantinya itu ketika akan menyebutkan Orde Lama, bisa juga Bu Guru akan menyebutkannya dengan istilah Orde Revolusi. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa ya yang kira-kira menjadi ciri awal daripada kondisi politik dalam negeri yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru. Ternyata ada satu ciri yang spesifik anak-anak, di mana politik dalam negeri kita pada saat itu menunjukkan adanya upaya desoekarnoisasi. Adakah yang tahu apa ya yang dimaksud dengan upaya desoekarnoisasi? Ya, benar sekali. Upaya desoekarnoisasi adalah upaya untuk menghapuskan segala pengaruh-pengaruh dari pemerintah sebelumnya, dalam hal ini Soekarno, di mana dalam hal ini Bu Guru mencoba mengutip dari buku MC Richlers 2005 yang berjudul Sejarah Indonesia Modern, ya, 1200 hingga 2004. Di mana di dalamnya dikatakan bahwa adapun yang menjadi ideologi-ideologi Soekarno pada saat itu dihapuskan dan direduksi menjadi tidak lagi menjadi ideologi negara, tetapi direduksi menjadi hanya pada ideologi Pancasila saja. Di mana langkah konkret yang dilakukan pada saat itu adalah bisa terlihat pada tahun 1967, di mana pemerintah Orde Baru pada saat itu menghapuskan beberapa lembaga-lembaga negara yang sudah dianggap tidak penting dan juga ada kaitannya dengan Soekarno pada saat itu. Nah, anandaku, seperti itu refleksi hari ini tentang Orde Baru, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, dalam kajian ini tentu materinya akan terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana pelaksanaan politik dalam negeri, dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Lantas, pada pertemuan kali ini apa ya yang menjadi fokus pembahasan kita? Dan benar sekali, hari ini kita akan lebih fokus pada pembahasan tentang pelaksanaan politik dalam negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, adapun kemudian pelaksanaan politik luar negerinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anandaku sekalian, lebih spesifik masuk secara lebih mendalam terkait masalah dinamika politik Indonesia pada masa Orde Baru, dalam hal ini kaitannya dengan politik dalam negeri, maka ada beberapa topik materi yang akan kita bahas secara bersama. Yang pertama, terkait masalah bagaimana pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau biasa juga dikenal dengan Kopkamtib. Kemudian yang kedua, bagaimana pembentukan Kabinet Pembangunan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembubaran PKI dan organisasi-organisasi massanya. Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu pada masa Orde Baru, dan juga akan berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan partai politik. Kemudian selanjutnya,
bagaimana keterlaksanaan dui fungsi ABRI. Selanjutnya, bagaimana kita juga akan membahas terkait masalah penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas terkait masalah P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Wah, ternyata Nanda, hari ini kita akan membahas beberapa topik yang menarik. Maka dari itu tetap siapkan diri. Silakan memperhatikan apa yang akan Bu Guru hadirkan hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada bagaimana kebijakan dan kondisi politik dalam negeri Indonesia pada masa Orde Baru secara lebih mendalam, sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa sih yang menjadi dasar kebijakan politik dalam negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, dalam tampilan slide hari ini Bu Guru sudah merangkumkannya menjadi beberapa poin penting, di mana poin pertama ini terkait masalah pemberian Super Semar, ya, atau Surat Perintah 11 Maret 1966, di mana dalam hal ini pemberian wewenang atau mandat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada saat itu. Namun yang perlu Anandaku ketahui, ini tidak berupa legitimasi penyerahan kekuasaan sebagai presiden. Tetapi dalam Super Semar itu sebenarnya lebih membahas tentang bagaimana Soeharto diharapkan, diberikan tanda kutip yang jelas Ananda, mengambil tindakan yang dianggap perlu. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi kekacauan atau kondisi darurat yang disebabkan karena adanya sebuah peristiwa kelam dan besar yang terjadi sebelumnya, yang dalam hal ini merupakan peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, kemudian hal ini akan disusul dari penetapan Soeharto sebagai pejabat presiden, yang mana ini diatur dalam sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 dan tentunya juga akan berlanjut dengan prosesi pengukuhan Soeharto sebagai presiden definitif pada saat itu melalui sidang umum MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Anandaku sekalian, kira-kira dari poin-poin inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana legalitas atau formalitas sehingga Soeharto bisa menduduki pemerintahannya yang kita kenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Kemudian, adapun kemudian yang menjadi dasar kebijakan politik dalam negeri yang lain adalah dengan pembentukan Kabinet Ampera I di tanggal 28 Juli 1966 yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan I yakni pada tahun 1968. Dan yang terakhir, yang menjadi dasar daripada kebijakan politik dalam negeri Indonesia adalah dengan adanya formalitas atau penerbitan daripada P4 yang tidak lain adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dilaksanakan pada tahun 1978. Dan Andaku sekalian, mari kita melangkah pada bagaimana kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Kebijakan pertama, yaitu pembentukan Kopkamtib, di mana Kopkamtib itu sendiri adalah Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kopkamtib ini sendiri adalah lembaga keamanan internal dalam pemerintahan Orde Baru pada saat itu yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1965 yang kemudian dikomandoi langsung oleh Soeharto yang membawahi organisasi-organisasi lainnya, baik itu lembaga-lembaga atau organisasi militer maupun non-militer. Di mana pembentukannya ini itu dilaksanakan pasca atau setelah peristiwa gerakan 30 September.
Tentu hal ini akan sejalan Ananda. Kenapa? Karena kita ketahui ada banyak sekali kekacauan yang terjadi pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, bukan? Maka daripada itu upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah untuk membentuk Komando Operasi Pemulihan. Namun ternyata Ananda, dalam pelaksanaannya tugasnya tidak hanya berada pada ranah-ranah tersebut. Tugasnya menjadi sangat meluas, sehingga menurut beberapa pengamat politik yang ada di Indonesia, lembaga ini kemudian menjadi lembaga super, atau bahkan pernah juga dikatakan sebagai jantung kekuasaan daripada Orde Baru. Sekarang kita lihat, apa ya yang menjadi tugas-tugas daripada Kopkamtib ini? Yang pertama, bagaimana Kopkamtib bisa menyelesaikan berbagai kegiatan unjuk rasa. Kemudian mereka juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap bermasalah. Bermasalah di sini tentu adalah yang bisa mengancam daripada legitimasi pemerintahan pada saat itu. Kemudian bagaimana menyelesaikan atau menghentikan diskusi-diskusi publik dengan topik-topik yang sensitif. Kemudian yang terakhir, Kopkamtib juga ternyata berperanan dalam melakukan penyensoran terhadap media-media sosial yang ada. Ini tentu agar untuk menyortir informasi-informasi apa saja yang tidak boleh ditayangkan, yang tentunya dianggap merugikan pemerintahan pada saat itu, dan yang ditayangkan adalah yang hanya bisa mendukung daripada pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang Kabinet Pembangunan. Anandaku sekalian, sebagaimana yang sudah Bu Guru utarakan pada awal pertemuan tadi, bahwasanya Kabinet Pembangunan ini adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana ternyata Kabinet Pembangunan ini memiliki tugas yang disebut dengan Pancakrida. Adapun kemudian Pancakrida ini meliputi tentu 5 hal ya, karena disebut dengan Pancakrida. Pertama, bagaimana menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Kedua, bagaimana menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahunan. Ketiga, bagaimana melaksanakan pemilihan umum. Kemudian yang keempat, bagaimana mereka bertugas mengembalikan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, bagaimana mereka melakukan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara. Anandaku sekalian, pembersihan apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Pembersihan aparatur negara dari ideologi-ideologi yang tidak sejalan ataupun terlarang di Indonesia, yang dalam hal ini termasuk ideologi komunis. Bisa dipahami Ananda? Baik, kita lanjutkan materinya. Adapun kebijakan yang selanjutnya adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi massanya. Adapun kemudian kebijakan ini diatur dalam TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966, di mana isinya tidak hanya membahas tentang bagaimana pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia, tetapi juga bagaimana menghalangi atau menolak semua oknum-oknum ideologi ini agar terus tidak berkembang di Indonesia. Kemudian dalam kegiatan ini pula dinyatakan bahwa secara legal ya atau formalitas bahwa PKI ini adalah sebuah organisasi yang dinyatakan terlarang di Indonesia, dan ini juga berlanjut pada kebijakan selanjutnya, yakni pada tanggal 8 Maret 1966 di mana dilakukan pengamanan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Baik, Anandaku sekalian, dari beberapa poin penting ini tentu kita bisa melihat poin penting atau intinya adalah
bahwa salah seorang yang ternyata dianggap berjasa penting dalam bagaimana menghapuskan ideologi komunis dari bumi Indonesia adalah Soeharto. Dan ini sangat terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Soeharto pada masa pemerintahan Orde Barunya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang juga akan berkaitan dengan kebijakan lainnya yang dalam hal ini berupa penyederhanaan partai politik. Yang anandaku sekalian perlu ketahui dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu pada masa Orde Baru ini dilaksanakan dalam 6 kali pemilu, yaitu masing-masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Di mana dari semua hasil pemilu muncullah golongan karya sebagai pemenang pemilu yang tentunya menjadi kendaraan politik terbesar pemerintahan Soeharto pada saat itu. Dan kemudian dalam proses ini juga dilaksanakan sebuah penyederhanaan partai politik menjadi ya dari sekian banyak partai politik yang pernah ada itu kemudian disederhanakan menjadi 2 partai politik saja ditambah dengan 1 golongan karya. Nah, adapun partai yang dimaksudkan seperti Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan peleburan dari Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan Perti. Kemudian yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan peleburan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo. Kemudian yang ketiga di sana ada golongan karya. Dan tentunya anak-anak, tentu pelaksanaan pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru ini bertolak belakang dengan pemilu yang dilaksanakan pada masa pemerintahan sebelumnya. Di mana terlihat pemilu pada masa Orde Baru ini lebih banyak didukung oleh elit-elit yang ada pada pemerintahan Orde Baru pada saat itu yang merupakan dari militer dibandingkan atau dari pihak massa itu sendiri. Jadi tentu ini sangat bertolak belakang di mana kita ketahui pada masa terdahulunya itu justru diberlakukan adanya sistem multipartai. Selanjutnya, kita masuk pada kebijakan dui fungsi ABRI. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan dui fungsi ABRI? Jadi ini merupakan peran ganda daripada ABRI yang tidak lain adalah TNI dan Polri untuk menciptakan stabilitas politik pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Yang tidak lain mereka juga memiliki peranan pertahanan keamanan dan sosial. Di mana anak-anak dengan adanya kebijakan ini itu membenarkan atau memberikan kesempatan kepada ABRI untuk bisa terjun juga pada kancah politik. Makanya mereka juga mendapatkan kursi di MPR di mana praksinya dikenal dengan praksi ABRI. Ya. Jadi Bu Guru ulangi, Bu Guru perjelas kembali, fraksi ABRI yang ada pada masa Orde Baru di MPR itu biasa juga dikenal dengan praksi ABRI. Baik, selanjutnya kita masuk lagi di kebijakan selanjutnya yaitu penentuan pendapat rakyat atau yang biasa juga diakronimkan dengan PPRA atau biasa juga dikenal dengan istilah Determination of the People's Opinion atau dikenal juga dengan sebutan Act of Free Choice, di mana hal ini merupakan penentuan pendapat rakyat yang merupakan hasil referendum daripada perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian New York, di mana ini diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat, di mana di dalamnya itu terkait masalah kebijakan bagaimana Papua bagian barat ini bisa mengukuhkan keinginannya, apakah mereka ingin memerdekakan diri, bergabung dengan Belanda, ataukah bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya,
PPRA ini berlangsung selama 3 tahap. Di mana tahap pertama dilakukan konsultasi dengan dewan yang ada di Jayapura pada saat itu, di mana mereka mengkonsultasikan bagaimana teknis dalam pelaksanaan PPRA. Kemudian di tahap yang kedua itu sudah terbentuk Dewan Musyawarah PPRA di Papua Barat pada saat itu. Dan kemudian yang ketiga, di tahapan ketiga itu sudah pada pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, ternyata yang disaksikan oleh unsur PBB, unsur Australia, dan unsur Belanda, yang mana hasilnya masyarakat atau populasi yang ada di Papua Barat yang tersisa pada saat itu menyatakan diri bersedia untuk bergabung kepada RI. Nah, adapun kemudian hasil daripada PPRA ini dibawa kepada rapat istimewa ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dalam sidang itu pula atau rapat istimewa itu pula PBB menyetujui dan mendukung penuh atas apa yang menjadi hasil daripada penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Papua Barat, Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau biasa juga dikenal dengan P4 atau biasa juga kita kenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Satu keinginan dan 5 kehendak. Di mana adapun kemudian tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman yang sama dalam masyarakat Indonesia mengenai demokrasi Pancasila. Sehingga dengan demikian, dengan adanya pemahaman yang sama dalam hal ini terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional yang terbentuk pada saat itu juga bisa terpelihara dengan baik. Namun tentunya hal ini menjadi sebuah kebijakan yang pada akhir pemerintahan Orde Baru nanti Ananda ini juga akan dihapuskan ya, tepatnya di tahun 1998. Karena kenapa? Dilakukan upaya agar Pancasila itu kembali ke marwahnya sendiri, yaitu sebagai ideologi daripada bangsa dan negara, menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, dalam pelaksanaan politik Indonesia pada masa Orde Baru, tentu tidak serta-merta berjalan dengan baik begitu saja. Tetapi terdapat beberapa hambatan bagi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, dalam tayangan ini, Bu Guru juga sudah menampilkan beberapa poin penting yang menjadi hambatan. Yang pertama, adanya isu disintegrasi atau perpecahan nasional yang memicu pada instabilitas politik atau ketidakstabilan politik pada saat itu. Kemudian yang kedua, kurangnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan citra berjalan bertahap. Kemudian yang ketiga, demokrasi pada saat itu yang terjadi di Indonesia dikatakan masih tersendat. Kemudian yang selanjutnya, ternyata juga terdapat gesekan-gesekan horizontal yang ditekan secara represif dengan kekuatan militer. Dan yang terakhir, ternyata yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan politik Indonesia masa Orde Baru adalah karena perekonomian Indonesia yang dikatakan tiba-tiba merosot. Bahkan dikatakan Indonesia kembali mengalami ketidakstabilan baik dari segi ekonomi maupun politik. Selanjutnya kita masuk pada sisi positif dan juga nanti kita akan membahas tentang dampak negatif daripada kebijakan politik dalam negeri Orde Baru. Nah, adapun yang menjadi dampak positifnya adalah terwujudnya stabilitas politik dan keamanan nasional yang relatif terjaga. Tentu ini ada kaitannya dengan membesarnya dominasi peranan daripada ABRI atau militer yang kita ketahui Ananda dari penjelasan sebelumnya. Kemudian terlaksananya pembangunan infrastruktur dan industri di berbagai daerah di Indonesia, di mana ini juga terlihat dari terbentuknya kesatuan nasional yang kuat berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika
dan juga nilai-nilai Pancasila. Namun, tentu kebijakan dalam negeri ini tidak serta-merta hanya memperlihatkan dampak positif ya. Tentu juga akan ada saja yang menjadi dampak negatifnya ya, dan mungkin saja memang ini ditimbulkan daripada apa yang menjadi dampak positif tadi yang sudah Bu Guru jelaskan, di mana beberapa dampak negatif yang bisa kita lihat adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang masif dan sistematis oleh aparat negara. Kemudian yang kedua, terbentuknya budaya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik di berbagai lapisan pemerintahan maupun di lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terhambatnya perkembangan demokrasi dan partisipasi politik rakyat. Jadi, hal inilah yang menjadi dampak negatif dari kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Nah, Ananda, demikian terkait masalah penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk pada sesi Mari Berlatih. Dalam sesi ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Silakan Anandaku memberikan respon, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Pertanyaan pertama, perhatikan informasi berikut ini. Anandaku bisa lihat ya, baca di layarnya. Di sini Bu Guru sudah menayangkan 6 poin. Nah, yang menjadi maksud daripada pertanyaan soal ini adalah analisislah manakah yang merupakan bentuk kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Apakah A, B, C, D, atau E? Dan benar sekali Ananda, untuk jawaban pertanyaan ini adalah delta atau 3, 5, dan 6. Jadi yang menjadi bentuk kebijakan politik dalam negeri masa Orde Baru adalah penyederhanaan politik, penerapan dui fungsi ABRI, dan penyeragaman ideologi. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan kebijakan penyederhanaan partai pada masa Orde Baru, partai-partai yang berbasis Islam itu dilebur menjadi satu. Nah, di sini Bu Guru sudah menampilkan beberapa lambang daripada partai. Silakan dipilih. Kira-kira partai mana ya yang menjadi hasil peleburan partai-partai yang berbasis Islam? Dan benar sekali Ananda, jawaban untuk pertanyaan ini adalah delta. Yang menjadi partai yang berbasis Islam dilebur menjadi Partai P3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada masa pemerintahan Orde Baru diberlakukan sebuah kebijakan bernama dui fungsi ABRI, yang artinya ABRI bertindak sebagai pelaksana pertahanan dan keamanan serta. Nah, kira-kira kalimat yang mana ya atau opsi yang mana ya yang bisa melengkapi pernyataan ini? Dan benar sekali Ananda, jawabannya adalah C. Jadi, ABRI pada saat itu bertindak sebagai pelaksana pertahanan dan keamanan, serta memiliki peranan sosial dan politik. Baik Ananda, seperti itu kira-kira sesi Mari Berlatih. Selanjutnya mari kita pindah lagi ke sesi merespon. Di sini dalam hal ini Bu Guru sudah memperlihatkan di slide ya, ada 2 link QR Code yang sudah Bu Guru siapkan. Link pertama berupa kuis, berupa pertanyaan-pertanyaan kuis yang bisa Anandaku selesaikan secara berulang ya, agar lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dan kemudian di link yang kedua, Bu Guru kembali membuka diri untuk menerima berbagai masukan daripada Bapak dan Ibu Guru hebat pendamping yang ada di sekolah dan juga Anandaku sekalian. Kira-kira apa yang menjadi perbaikan untuk pembelajaran kita hari ini? Baik Ananda, kira-kira seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Bu Guru akhiri pertemuan kita hari ini dengan sebuah kalimat dan rasa kesyukuran. Terima kasih karena Anandaku sekalian sudah sangat semangat dalam belajar sejarah. Jangan pernah lengah dan tidak bersemangat dalam belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah kalian akan mengenali pribadi bangsa kalian. Anandaku
Bu Guru Indra Wulan hari ini pamit undur diri. Dalam pertemuan kali ini Bu Guru akhiri dengan salam kebanggaan kita. Generasi smart, berkarakter, cerdas.